Maka amalan yang Nabi ijazahkan kepada sahabat laki-laki ini diamalkan di rumahnya, maka apa yang terjadi? Fa'azarrahullahu rizqahu summa afada ala jirani, lalu Allah melimpah ruahkan rezeki kepada orang itu, dan juga Allah cukupi hidupnya, keluarganya, dan tetangga-tetangganya. Rukun Islam yang kelima, naik haji. Bagi orang yang mampu apa? Mampu fisik dan mampu materi. Coba bayangkan hadirin, satu kali kita salat duhur berjamaah di depan masjid haram yang ada Ka'bah di dalam. Satu kali salat berjamaah duhur masih lebih baik dibanding kita salat di sini 100.000 kali salat duhur berjamaah. Berapa bulan, berapa tahun? Sama dengan 273 tahun. Jadi bapak ibu salat duhur berjamaah di Papaloe 273 tahun, satu kali salat di Masjid Haram masih lebih baik. Jadi kalau 5 kali salat sama dengan 1300 tahun. Membaca Quran sambil melihat Baitullah, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Kak dilihat Pak, itu baru sama di sini kalau 1000 kali diulang, semua dilipat gandakan pahalanya. Apalagi kalau jamaah sampai di kota Madinah. Nabi katakan, siapa yang mensyarahi saya setelah saya wafat, maka seakan-akan dia telah menemui saya ketika saya masih hidup. Maka temui Nabi Bapak Ibu sebelum kita meninggal dunia. Temui Nabi. Caranya bagaimana? Berangkat ke Madinah untuk mensyarahinya. Dan Nabi juga katakan, barang siapa yang mendatangi kota Madinah lalu tidak ada tujuannya kecuali untuk mensyarahi makam saya, kana lahu haqqan ala syafaati, maka baginya berhak mendapatkan syafaatku nanti di padang mahsyar ketika matahari tinggal 1 jengkal. Sayangnya karena dibutuhkan fisik dan uang. Maka Bapak Ibu, ada juga amalan yang diajarkan Nabi kepada salah seorang sahabat yang hidupnya susah, pekerjaannya tidak pernah mendatangkan keberuntungan, rezekinya sempit. Maka Nabi katakan, apabila engkau masuk di rumahmu, iza dahalta baitika in kana fihi ahadun aw lam yakum fihi ahad, jika engkau masuk di rumahmu ada orang atau tidak ada orang, fasallim, maka ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, summa sallim alayya, lalu beri salam kepadaku, assalamu alaika ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, summa qra' qul huwallahu ahad, kemudian baca surah Al-Ikhlas 1 kali. Fafa'ala hadzal rajul, maka amalan yang Nabi ijazahkan kepada sahabat laki-laki ini diamalkan di rumahnya, maka apa yang terjadi? Fa'azarrahullahu rizqahu summa afada ala jirani, lalu Allah melimpah ruahkan rezeki kepada orang itu, dan juga Allah cukupi hidupnya, keluarganya, dan tetangga-tetangganya. Ini doa pakai dalle. Jadi masuk di rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, baca qul wallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ustaz, bagaimana kalau di rumah? Memang kita tidak ada masalah rezeki banyak, tapi orang-orang sakit banyak. Tambah. Kalau di rumah kita sering ada penampakan, ada bau-bau kemenyan, tidak pernah matunuduh orang, ada bau rokok, nah tidak ada orang berokok, ada bau cemberang, nah tidak ada cemberang, berarti ini badi-badi jing. Maka baca ayat kursi setiap masuk di rumah, maka rumah itu akan dijaga dari segala gangguan makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Bentengi rumah tak Bapak keluarga tak dengan cara itu tadi. Tapi ada yang lebih hebat Bapak Ibu, tapi panjangnya
begitu masuk salamnya lagi lain. Itu tuh tadi. Yang kedua, kalau mau rezeki tak lebih bagus lagi, begitu masuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina mir rabbina tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibatan, assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, baca qul huwallah, baca kursi, insyaallah barakah itu balat koordinator itu empat yang makin jamair ruwadi kun namat kaji. Tapi kan kalau tidak berikhtiar kita kodi narik kita kutu karena Allah Ta'ala. Makanya perlu berdoa, perlu bekerja, perlu bersah. Kalau tiga komponen ini kita miliki, yang namanya uang, yang namanya betullah kecil. Makanya perhatikan cecak. Ada semua cecak di rumah tak? Susah sekali penghidupannya, makanannya semua terbang, dia tidak bisa terbang, ya tuh? Yang mana lebih susah, hidup tak atau hidupnya cicaka? Semua makanannya terbang, tapi dia tidak bisa terbang. Tapi kenapa tidak pernah punah, tidak pernah habis di rumah kita, di kampung kita? Karena memiliki sifat sabar. Biar dekat sekali makanannya terbang di mulut, tetapi lidahnya tidak sampai, karena untuk makan itu pakai lidah. Dia tidak bakalan macam-macam. Padahal kalau dia lompat, dia pasti makan, tapi sadar tantangan. Antama asaluri bajun apa saripudin nabi cala. Gitu andre mikirin jo pun nairo mi benentang andre tai pasamarangan ni purusu. Daripada mate kok. Lalan pisiator. Dan sabar, kurang sabar kadang-kadang kita yang merusak diri. Sekarang makanan itu bukan semakin terbang mendekat, malah menjauh. Apakah masih sabar menunggu? Tidak, pasti berikhtiar, bekerja. Cara bekerjanya beda dengan kita. Cara bekerjanya cuma satu, merayap, betul. Sampai ada orang terinspirasi membuat satu nyanyian yang bunyinya cica-cica, diam-diam datang seekor, lalu ditangkap hop. Sekarang pertanyaannya, setelah bersabar tidak dikasih oleh Allah, lalu dia bekerja dengan cara merayap, yang datang saat itu cicak atau nyamuk? Yang menciptakan nyamuk Allah, yang menciptakan cicak Allah. Tidak mungkin lapar, tapi sabar. Dan kita kurang apa ini hadirin? Rati di kayuan nyambi lalang ribut tayani keke rawa dari saluki masangin tangan kanakna. Oh, anda nalek bahasa barang, anda tuh nak doa. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masih mendingan cicak. Biasa dia kucing hadirin, tidak ada kapan ceritanya kucing di Mawang ini kalau melahirkan dibawa lari karena dioperasi. Tidak ada. Jangankan dioperasi, merasakan sakit saja tidak. Nah, 1 kali anak keluar, nah gitu tahun saya nampak madan deh, nampak ngidam, nampak boleh tak berombulan. Sing kamu melam mana? Oh bapak, kalau rapikan mana ke kapal subuh nih. Makanya perhatikan itu hidupnya kucing. Kenapa dibuat lokmor oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dia sabar, Pak, sabar.